Halo semua. Oke, pernah nggak sih kita mikir, apa sebetulnya makna dari kata keselamatan dalam teologi? Nah, hari ini kita akan coba bedah konsep anugerah kehidupan baru ini berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber. Jadi, pertanyaan besarnya, apa sih anugerah keselamatan itu? Ini bukan sekedar tiket dari neraka ke surga loh. Inti dari semua ini adalah tentang pemulihan. Sebuah konsep yang jauh lebih dalam dan menyeluruh. Ini dia peta perjalanan kita untuk hari ini. Kita akan mulai dari rencana awalnya, terus kita lihat proses 3 tahapnya, kita bahas juga apa peran dan respons kita sebagai manusia, lalu kita sentuh sedikit perdebatan yang ada, dan terakhir kita coba cari keseimbangannya. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, kita masuk bagian pertama, rencana awal keselamatan. Gini deh. Untuk paham solusinya, kita kan harus ngerti dulu masalahnya apa ya? Kenapa sih keselamatan ini aslinya perlu dari awal? Jadi, akar masalahnya itu adalah dosa. Dosa ini didefinisikan bukan cuma sebagai perbuatan buruk, tapi sebagai sebuah kondisi keterpisahan dari Tuhan. Begini ceritanya, Tuhan menciptakan kita untuk punya hubungan dengannya. Nah, hubungan yang tulus itu kan butuh kebebasan memilih ya. Tapi justru kehendak bebas inilah yang membuka kemungkinan kita untuk memilih jalan yang salah atau dosa yang akhirnya merusak hubungan itu. Nah, untuk masalah keterpisahan ini, sumber kita menggarisbawahi sebuah ayat yang sangat spesifik dan tegas. Dikatakan bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ini adalah sebuah klaim eksklusivitas yang jadi fondasi utama dari solusi yang ditawarkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling menarik nih. Ternyata sumber kita memandang anugerah ini bukan sebagai satu momen klik, selesai, tapi sebuah proses, sebuah perjalanan yang terdiri dari 3 tahap. Kita lihat ya satu persatu. Tahap pertama namanya pembenaran. Coba bayangkan ini seperti sebuah proses di pengadilan ilahi ya. Status hukum kita itu diubah dalam sekejap. Dalam satu momen, roh kita dipulihkan. Status kita berubah dan kita dibebaskan dari hukuman dosa. Inilah fondasi dari semuanya. Kalau fondasinya sudah diletakkan, di atasnya dibangunlah tahap kedua, pengudusan. Nah, kalau yang pertama tadi instan, yang ini adalah sebuah proses seumur hidup. Ini adalah sebuah perjalanan pertumbuhan di mana jiwa kita terus-menerus dipulihkan dan kita pelan-pelan dibebaskan dari kuasa dosa dalam hidup kita sehari-hari. Dan akhirnya, tujuan akhir dari perjalanan ini, tahap ketiga, pemulihan. Disinilah pemulihan itu jadi total, meliputi roh, jiwa, dan bahkan tubuh kita. Ini adalah kondisi di mana kita nanti akan bebas sepenuhnya, bahkan dari kehadiran dosa itu sendiri. Luar biasa ya. Nah, ini pasti menimbulkan pertanyaan penting kan? Kalau keselamatan ini murni anugerah, hadiah cuma-cuma, lalu apa dong peran kita sebagai manusia dalam semua ini? Apa kita cuma pasif menerima aja? Untuk menegaskan poin awalnya, sumber kita mengutip Francis Chan. Keselamatan adalah tentang kasih karunia Allah. Sama sekali tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk menyelamatkan diri sendiri. Jadi jelas ya, inisiatifnya 100% datang dari Tuhan. Usaha kita nggak ada artinya untuk memulai proses ini. Oke, jadi meskipun ini murni anugerah, tetap ada sebuah respons yang diharapkan dari pihak kita. Dan sumber kita merangkum respons itu dalam 3 langkah kunci. Percaya, bertobat, dan mengikut. Yuk, kita bedah lebih dalam. Percaya, itu bukan cuma setuju di otak ya, tapi benar-benar mempercayakan seluruh hidup kita kepada Kristus sebagai juru selamat sekaligus Tuhan. Lalu bertobat, ini artinya berbalik 180 derajat meninggalkan cara hidup yang lama. Dan terakhir, mengikut. Ini adalah proses aktif di mana kita terus bertumbuh dalam iman kita. Nah, ini nih yang membawa kita ke salah satu diskusi teologis yang paling kompleks dan sering diperdebatkan. Pertanyaannya, kalau seseorang sudah diselamatkan, apakah keselamatannya itu bisa hilang? Jadi, secara umum, ada 2 pandangan utama dalam perdebatan ini. Di satu sisi, ada yang percaya kalau orang yang benar-benar selamat, itu nggak akan mungkin berpaling dari Tuhan. Kalaupun ada yang kelihatannya murtad, itu artinya dari awal mereka memang belum pernah benar-benar selamat. Di sisi lain, ada pandangan bahwa keselamatan itu butuh komitmen yang terus-menerus, dan ada kemungkinan bagi seseorang untuk berbalik arah dan akhirnya kehilangan keselamatan itu.
Tentu saja, kedua pandangan ini punya versi ekstrimnya masing-masing. Ada yang menafsirkannya sebagai sekali selamat, tetap selamat, yang bisa berbahaya karena membuat orang merasa bebas berbuat dosa tanpa konsekuensi. Tapi, di ujung spektrum yang lain, ada juga legalisme, di mana orang hidup dalam ketakutan terus-menerus, khawatir kehilangan keselamatan mereka hanya karena satu kesalahan kecil. Jadi, di tengah perdebatan yang kelihatannya saling bertolak belakang ini, di mana kita bisa menemukan titik tengahnya? Nah, materi sumber kita justru mengajak kita untuk mencari sebuah keseimbangan. Pandangan yang seimbang ini melihat keselamatan sebagai sebuah kemitraan ilahi. Coba bayangkan timbangan. Di satu sisi, ada anugerah dan penyediaan dari Tuhan yang 100%. Di sisi lain, ada respons dan komitmen kita sebagai manusia yang juga 100%. Idenya adalah, kita mengerjakan keselamatan kita bukan dengan kekuatan sendiri, tapi justru karena Tuhanlah yang terus bekerja di dalam diri kita untuk memberi kita kemauan dan kemampuan. Dan seluruh konsep kemitraan ini terangkum dengan sangat indah dalam ayat berikut, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini menegaskan lagi sifat kooperatif dalam perjalanan keselamatan kita. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan. Kalau kita benar-benar melihat hidup kita melalui kerangka berpikir ini, kerangka anugerah, proses, dan kemitraan, bagaimana hal itu bisa mengubah cara kita memandang tujuan hidup kita sehari-hari? Sebuah pemikiran untuk dibawa pulang. Terima kasih banyak telah menyimak penjelasan ini bersama saya.